Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam hadirat Tuhan. Kita percaya satu dua orang berhimpun atas namanya, Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan lawatannya akan tercurah di tempat ini. Sebentar kita mau naikkan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Hanya Dia satu-satunya Allah yang layak kita puji dan Allah yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan. Kau mau berikan yang terbaik buat Engkau. Bagi Yesus yang duduk di atas
setiap kehidupan kami. Engkau yang sudah menuntun setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Hanya di dalam hadirat Tuhan yang kudus kami percaya Engkau hadir di tempat ini Tuhan, sehingga ibadah ini tidak menjadi ibadah sia-sia. Ibadah ini bukan menjadi ibadah rutinitas, tetapi ibadah saat ini boleh menjadi ibadah yang luar biasa, karena hadirat Tuhan tercurah di tempat ini, karena Tuhan akan beracara dalam setiap kehidupan kami, menambah-nambahkan spirit dalam hidup kami, menambah-nambahkan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila masih ada kuasa jahat dalam hati dan pikiran kami, dalam ruangan ini Tuhan, pada saat ini kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami hancurkan segala roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau bersatu hati, kami patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa iblis dipatahkan, dihancurkan, dan kami percaya karya Tuhan akan menjadi nyata dan mengurapi setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami buka ibadah pada pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, ada sukacita di tempat ini. Coba yang bersukacita lambaikan tangan dan berikan suara-suara yang paling mulia buat Tuhan. Haleluya. Kita percaya hanya bagi Dia segala hormat dan kemuliaan, segala pujian kami bersyukur.
Saya persilakan Bapak Ibu Jemaat Tuhan boleh kembali duduk. Oke, sekarang tiba saatnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Rindu aliran sungai
saat ini. Dia Yesus satu-satunya pribadi yang gak pernah meninggalkan setiap kita. Dia satu-satunya pribadi yang terus memeluk setiap kita. Lepaskan semua pergumulan pada Yesus. Dialah yang mendengar setiap keluhan. Dialah yang mendengar setiap keluh kesah. Dia selalu baik. Sampai kapanpun dia Allah yang baik, Bapak Ibu. So kita menaikkan pujian, kita
Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami boleh dapat menikmati dan merasakan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini Kau sudah memberkati setiap pribadi kami. Lewat pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada pagi hari ini, kami percaya Kau sudah melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kami. Kami percaya bahwa pada pagi hari ini juga Tuhan, kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, Tuhan sudah menolong setiap pribadi kami. Karena Engkau Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu kami layak untuk mengagungkan Kau, meninggikan Kau, dan kami mau tetap terus senantiasa menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Pada pagi hari ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kiranya Kau berbicara kepada setiap kami lewat firman Allah. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami supaya setiap benih firman Allah yang akan disampaikan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh dapat masuk dan tersimpan di dalam hati kami. Pakai dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu itu benar-benar apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap diberkati lewat penyampaian firman Allah. Mari setiap kita yang siap diberkati oleh firman Allah, kita katakan bersama-sama, amin. Salam. Selamat pagi. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali. Izinkanlah saya untuk bisa melepas masker ya, supaya tidak menghambat suara saya ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala dan seluruh pengurus diaken ya gereja di tempat ini yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk kita sama-sama belajar firman Allah. Saya kira percaya bahwa pada pagi hari ini kita datang di tempat ini, kita membawa hati kita kepada Tuhan ya. Di setiap ibadah yang kita lakukan, tentunya kita ingin supaya hati Tuhan yang disenangkan. Banyak orang Kristen mereka beribadah kepada Tuhan, tujuannya bukan hati Tuhan yang disenangkan, tapi mereka datang beribadah ke gereja supaya hatinya disenangkan, bukan hati Tuhan ya. Tetapi pada pagi hari ini saya dengan percaya setiap kita ada di tempat ini, kita mau sepakat bersama-sama, kita mau membuat hati Tuhan menjadi senang dengan ibadah kita pada pagi hari ini ya. Saya kena percaya kalau hati Tuhan yang kita senangkan, Dia akan siap untuk memberkati kita. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat yang ke-34, saya akan membacakannya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?
Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersyukur di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Amin, firman Tuhan ya. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Seperti yang telah dialami oleh perempuan ini, kita melihat bahwa ada seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Bahkan dikatakan di sini ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai macam tabib, ya, dari tabib yang biasa sampai tabib yang terkenal, ya, mungkin tabib yang bisa dikatakan sudah banyak menyembuhkan banyak orang. Tetapi ketika wanita atau perempuan ini datang kepada tabib ini, ternyata tidak mengalami kesembuhan. Dan kita melihat di sini apa yang terjadi, malah keadaan perempuan ini menjadi semakin buruk. Tentunya karena perempuan ini sudah melakukan pengobatan berkali-kali, maka keuangannya menjadi menipis. Ya. Dan kita melihat di sini, tentunya dia akan menjadi semakin tidak punya apa-apa. Tetapi kita melihat di sini apa yang terjadi ketika perempuan ini mendengar berita tentang Yesus. Ya, maka perempuan ini kemudian berusaha untuk mendekati Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak pada waktu itu. Ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk bisa dikerjakan, karena wanita ini harus berusaha untuk menerobos kerumunan orang yang begitu banyak yang mengelilingi Yesus. Tentunya ini membutuhkan satu perjuangan, tetapi wanita ini mau melakukannya. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang dilakukan oleh wanita ini, ya. Kita akan melihat bersama-sama di sini bahwa ada 3 hal penting yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Mengapa wanita ini bisa memiliki iman yang luar biasa, dan imannya itu telah menyelamatkan dia. Hal yang pertama, kalau kita melihat dari perempuan atau wanita ini, bahwa dia memiliki iman. Dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-27 tadi kita akan melihat, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, kita melihat di sini bahwa perempuan ini sudah banyak kali mendengar berita-berita tentang Yesus. Kalau kita mengetahui bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Dan kita melihat di sini bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita juga butuh mendengar firman. Karena ketika kita mendengar firman Allah, sekian banyak firman Allah yang kita dengar dan kita terima, tentunya kita pasti memiliki iman. Dan pada pagi hari ini, tentunya iman ini akan kita bisa ketahui, apakah kita ini masih memiliki iman atau tidak. Ketika kita diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan dan kesukaran-kesukaran yang terjadi dalam hidup kita, ketika kita masih tetap percaya, ketika kita tetap terus masih bisa setia sampai hari ini, itu artinya bahwa kita masih memiliki iman.
Bagaimana kita bisa memiliki iman dan iman itu bisa menyelamatkan hidup kita? Maka pada saat ini kita harus memiliki iman di tengah-tengah badai persoalan kehidupan kita. Ada begitu banyak orang Kristen ketika mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, badai persoalan dalam hidup mereka, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai tidak setia kepada Tuhan. Mereka mulai beralih kepercayaan kepada kepercayaan yang lain. Ini sungguh sangat nyaris disayangkan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, sesulit apapun kehidupan kita, sesukar apapun masalah yang kita hadapi, kita harus tetap percaya kepada Yesus, karena Dia adalah jaminan hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-18. Kita batasi Markus pasal 5 tadi, karena kita akan kembali ke sana. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Jadi kita melihat di sini bahwa ketika Yesus datang yang kedua kali nantinya, yang dicari oleh Yesus bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Yang dicari oleh Yesus ketika Yesus nanti datang yang kedua kalinya bukan seberapa banyak aset yang kita miliki, deposito kita yang kita miliki, seberapa banyak yang kita miliki, bukan itu yang dicari oleh Yesus. Tetapi yang dicari oleh Yesus adalah iman di bumi. Dikatakan di sini, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ini? Kita tahu bahwa pada saat ini kesulitan dan kesukaran sedang ada di hadapan kita. Baru-baru ini BBM mengalami kenaikan. Tentunya ini nanti akan disusul dengan naiknya bahan-bahan pokok. Tentunya pasti akan ada kenaikan, lonjakan harga. Tetapi saya kena percaya bahwa pada pagi hari ini kita tidak perlu takut menghadapi apapun juga yang sedang terjadi, karena firman Tuhan sudah menubuatkan, firman Tuhan sudah menuliskan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama bahwa di hari-hari terakhir ini akan terjadi masa-masa yang sukar. Mau tidak mau kita harus diperhadapkan kepada masa-masa yang sulit dan sukar, karena ini apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sedang digenapi pada saat-saat ini. Saya mendapatkan kiriman video tentang pidato Bapak Presiden kita Pak Jokowi mengatakan bahwa tahun-tahun ini kita akan mengalami masa-masa yang sukar, dan tahun 2023 kita akan menghadapi masa gelap. Pak Jokowi sendiri mengatakan seperti itu. Yang dimaksud masa yang gelap itu masa yang seperti apa? Ini bukan hanya dialami di Indonesia saja, tetapi ini akan dialami oleh dunia. Saya ada videonya, saya dapat kiriman, saya pelajari, wah ini berarti apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden kita ini sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023, tetapi pada saat ini kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ketika di Mesir ada kelaparan, tetapi Tuhan sanggup memelihara umatnya, bangsa Israel di tanah Goshen. Amin. Bila pada pagi hari ini kita juga akan mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit, di tengah-tengah masa yang sukar. Syaratnya apa? Kita harus memiliki iman. Kalau kita tidak memiliki iman, maka kita tidak akan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini betapa pentingnya kita memiliki iman dalam hidup kita.
Karena hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi hidup ini oleh karena percaya. Apa yang kita percaya itu akan yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa banyak orang datang ke dukun, ke orang-orang pintar, ya? Mereka kadang-kadang mereka juga melihat dan mengalami apa yang dikatakan oleh dukun atau orang pintar itu kadang terjadi karena mereka percaya, ya. Mereka percaya dengan perkataan dukun itu. Dan pada pagi hari ini, kalau kita percaya kepada firman Tuhan yang berisi janji-janji Tuhan, maka apa yang kita percayai itu akan terjadi dalam hidup kita. Sejauh mana kita mempercayai firman Tuhan, maka sejauh itu hal-hal yang Tuhan janjikan dalam hidup kita itu akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita mau belajar untuk mempercayai janji Tuhan. Mempercayai firman Tuhan itu jauh lebih menguntungkan daripada kita mempercayai hal-hal yang tidak pasti. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, inilah yang dialami oleh wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dia memiliki iman. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, kita akan melihat apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Setelah dia memiliki iman, hal yang kedua, dia melangkah dengan iman. Jadi kita tidak hanya bisa memiliki iman saja, tetapi kita mau melangkah dengan iman. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-27 bagian B. Ya, kita kembali lagi ke bacaan kita. Markus pasal yang kelima ayat yang 27 bagian B. Maaf, ayat yang ke-28. Sebab katanya, asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya. Jadi kita melihat di sini bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan wanita ini, ya, setelah dia mendengar berita-berita tentang Yesus, lalu dia mendekati Yesus dari belakang. Ya, ini adalah satu tindakan iman. Dia tidak hanya mendengar berita-berita tentang Yesus, kemudian dia hanya diam saja di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yesus, ya, pada waktu itu yang dikerumuni oleh orang banyak, maka wanita ini berjuang. Dia berusaha untuk mendekati Yesus. Inilah yang dikatakan dengan langkah iman. Dan pada pagi hari ini tentunya kita mau supaya kita bukan hanya memiliki iman, tetapi kita mau melangkah dengan iman. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17 kita melihat dikatakan di situ bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Iman tanpa disertai oleh perbuatan, maka iman itu adalah iman yang tidak ada gunanya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kalau kita adalah orang-orang yang beriman, maka kita harus membuktikan iman kita dengan perbuatan kita. Ya. Jadi pada saat ini kita harus dapat membuktikan lewat praktek iman. Sebab iman tanpa ada bukti nyata, maka iman itu hanya sebatas teori. Tetapi pada pagi hari ini, mari kita mau melakukan apa yang menjadi iman kita, apa yang menjadi kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mau buktikan itu kepada orang-orang lain yang ada di sekitar kita, sehingga mereka melihat bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Kita mau berjuang
ya, di tengah-tengah himpitan masalah dan persoalan. Kita mau bertahan di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan. Ya, kalau ada banyak orang di sekitar kita ketika mereka sedang menghadapi kesulitan, mereka menjadi bingung, mereka menjadi putus asa, ya, mereka mungkin bisa saja menjadi stres. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Kita tetap tenang di tengah badai. Ya. Kita jangan menjadi orang yang panik dan bingung. Tetapi pada pagi hari ini, semakin masalah persoalan itu menekan hidup kita, kita harus semakin mencari Tuhan, kita harus semakin setia kepada Tuhan, kita mau semakin mengasihi Tuhan lebih lagi dari yang ada. Itu adalah tugas kita. Supaya apa? Supaya iman kita ini dapat kita buktikan, ya. Mungkin ada orang yang melihat kehidupan kita, wah, usahanya lagi hancur, ya, masalahnya banyak, tapi kok dia tetap setia kepada Tuhan, kok dia tetap aktif melayani, kok dia tetap terus, ya, ke gereja. Ada apa di gereja? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan, ya. Dan saya melihat ini, ada salah satu yang diaken kami, dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Ya, pada waktu dia buka toko ketika jam ibadah, waktu itu jam 10 pagi, orang-orang pada antri berbelanja karena dia melihat, ya, sudah jam 9:04 dia langsung tutup tokonya, padahal masih banyak orang yang antri. Ada yang tanya, loh kok kenapa kok ditutup tokonya? Saya mau ke gereja, ya. Jadi kalau belanja besok pagi saja, ya. Dan saya melihat, ya, salah satu diaken kami ini diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Tapi baru-baru ini saja, ya, mengalami, ya, ujian yang luar biasa, ya. Terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di otak, ya. Usianya 74 tahun. Ya, dokter mengatakan ini kalau dioperasi 50-50. Wah. Secara manusia, waduh, dioperasi apa enggak, ya? Tapi kalau dibiarkan, ya, umurnya tidak akan panjang. Ya, akhirnya dari keluarga berunding, ya, lalu mereka sepakat untuk dioperasi. Dan setelah dioperasi, apa yang terjadi? Harus nginap di ruang ICU 1 bulan 12 hari. Coba bayangkan, ya, kalau dihitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk membiayai, ya, pengobatan di ruang ICU, belum operasinya, ya. Dan pada waktu itu, ya, akhirnya dipindahkan di kamar khusus. Ternyata badannya panas, ya. Sampai dokter ini bingung, ya, dikasih obat ini panasnya tidak turun, ya, ganti obat lagi tetap panasnya tidak turun, ya. Sampai dokternya ini hampir menyerah, ya. Beberapa obat diberikan kepada diaken kami ini, ya, tetap panasnya tinggi. Apa yang terjadi, ya? Tuhan membisikkan sesuatu kepada istrinya, bawa pulang. Ya, ketika diaken ini dibawa pulang sampai rumahnya, tiba-tiba dingin langsung sampai hari ini, ya. Sampai hari ini, ya, kami melayani, ya, kalau minggu siang kami melayani doa bersama, ya. Sekarang, ya, sudah mulai bisa jalan, ya. Dan cuma ingatannya agak terganggu sedikit, yang masa-masa pemulihan. Ini sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi setiap orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin. Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, ya. Dan diaken kami ini operasi sebanyak 2 kali, ya. Kemarin waktu, ya, bulan lalu, ya, otaknya dibuka, ya, tutupnya taruh di sebelah, ya, masih terbuka.
yang kami layani, dan 2 minggu yang lalu dioperasi lagi, otaknya dikembalikan tutup, ya, ditutup, ya. Bagaimana kepala kok bisa dibuka tutup, ya? Nah, tapi saya dengan percaya, ya, ininya sudah dilubangi, disonde, ya. Secara manusia, orang kalau sudah disonde ini kebanyakan berangkat, ya. Tapi puji Tuhan, ini bisa bertahan, ya, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan sampai saat ini tetap, ya, dia bisa diajak bicara, ya, dan tinggal menunggu masa-masa pemulihan. Kalau kita percaya kepada janji Tuhan, Tuhan sanggup untuk melakukan hal-hal yang spektakuler dalam hidup kita, asalkan kita mau percaya. Ya, pada waktu dia dalam keadaan tidak sadar, ya, dia sempat cerita sama saya mendapat ayat firman Tuhan, akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia pegang, dia percaya ayat itu di saat-saat dia tidak sadar mengalami keadaan, ya, koma waktu itu. Tapi ayat itu yang telah menghidupkan imannya, sehingga dia sampai hari ini tetap sehat. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Dan saya melihat, ya, usaha tokonya saat ini yang semakin diberkati oleh Tuhan. Padahal di desa 5 kilo dari Gumuk Mas, dan toko ini tetap ramai. Kalau kita sungguh-sungguh mau percaya dan kita mau tetap terus melangkah dengan iman, karena iman itu bekerja di atas logika kita, ya. Kalau iman bekerja di bawah logika kita, maka kita akan mikir dulu sebelum percaya, ya. Sebelum kita bertindak, ya, kita akan mikir dulu, apa iya, apa benar hal ini bisa terjadi. Itu kalau iman berada di bawah logika kita. Tetapi pada pagi hari ini, kalau kita percaya bahwa iman itu bisa ada di atas logika kita, maka kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Hal-hal yang luar biasa bisa terjadi dalam hidup kita, ya. Di masa-masa pandemi, ya, saya juga pernah, ya, mengalami, ya, kalau saya ingat tanggal 15 Januari 2021, ya, saya juga mengalami kena COVID, ya. Saat-saat itu, ya, di hari yang keempat, penciuman saya hilang, ya. Ya, maaf kata, sampai saya itu, ya, di rumah itu istri saya senang kucing, sampai kotorannya kucing itu saya cium nggak ada baunya. Waduh, biasanya kotoran kucing ini baunya paling tajam, tapi saya dekatkan, saya cium-cium nggak ada baunya. Ya, heran saya sampean. Waduh, ini berarti sudah saya benar-benar kena. Makan nggak ada rasanya. Saya makan cuma sedikit. Ya. Beberapa hari saya tidak bisa tidur. Sampai rasanya saya sangat dekat dengan surga, ya. Jangan-jangan saya akan pulang kembali ke surga, ya. Tapi saya tetap terus memperkatakan firman Tuhan, ya. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang tugas saya sudah selesai, saya pasti pulang, ya. Tapi kalau Tuhan masih mempercayakan, ya, saya tugas untuk melayani Tuhan, tugas saya belum selesai, maka saya pasti akan sembuh, ya. Bahkan waktu itu, ya, istri saya tidur di kamar sebelah, tidak mau. Akhirnya istri saya juga kena, ya, kami sama-sama bergumul, dan luar biasa akhirnya kami bisa luput dari maut. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, ya, jemaat kami di Gumuk Mas, meskipun mereka sudah tua-tua, ya, ada beberapa di antara mereka juga yang mengalami kena COVID, ya. Karena waktu itu saya ke Surabaya bersama dengan ketua kaum muda, ya, servis keyboard. Ya, ternyata yang servis keyboard ini juga kena COVID, akhirnya menular di kami, ya. Dan anak kaum muda ini ketika pulang, keluarganya juga kena. Waduh, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan sampai ada salah satu di antara mereka yang dipanggil Tuhan. Kalau sampai ada yang dipanggil Tuhan, nanti yang disalahkan pasti saya. Kan gara-gara saya, ya, ngajak
anaknya ya ke Surabaya, bawa pulang-pulang bukan bawa oleh-oleh, bawa virus ya. Nah, tapi puji Tuhan, kami semua diluputkan dari pandemi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, tidak ada satupun ya jemaat kami yang meninggal gara-gara COVID ya. Jadi selama pandemi ini saya belum pernah melayani ya ibadah pemakaman COVID di jemaat kami ya. Puji Tuhan, luar biasa ya. Itulah pembelaan Tuhan bagi kami yang ada di desa ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ya saya bersyukur kepada Tuhan ya. Bapak Gembala di tempat ini, ketika saya mendengar saya kaget ya, dan saya menangis. Tuhan, kenapa kok bisa terjadi? Apakah memang sudah selesai tugasnya? Saya kena percaya tugas Bapak Gembala di tempat ini sudah selesai. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, kita yang ada di tempat ini, mari kita sama-sama berjuang untuk kita bukan hanya sekedar memiliki iman, tapi kita mau praktekkan iman itu dalam kehidupan kita, sehingga iman yang kita miliki itu benar-benar dapat kita nikmati dalam kehidupan kita ya. Kami sebagai hamba Tuhan yang melayani di pedesaan, ada begitu banyak mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami ya. Pada waktu itu ya, saya mengalami gangguan penglihatan ya. Seharusnya saya pakai kacamata ya. Saya beli Alkitab, saya ganti Alkitab dengan huruf besar ya, Alkitabnya manula ya. Pada waktu saya baca ya, tiba-tiba kabur semua. Aduh Tuhan, kenapa kok tidak kelihatan ya. Puji Tuhan, pada waktu saya pelayanan di Surabaya ya, saya diundang teman saya di Surabaya ya. Waktu itu saya membawa Alkitab saya ya, dan banyak ayat-ayat yang salah yang saya baca ya, karena kabur ya. Dan kemudian setelah ibadah usai, puji Tuhan, ada seorang anak Tuhan ya, dia punya ya 2 tab. Yang satu dia baru beli, yang satunya dia dapat hadiah dari majikannya, dari bosnya. Dia bawa itu, dia sengaja datang ibadah, dia bawa hadiah dari bosnya. Dia katakan, Tuhan, siapa saja yang khotbah hari ini, saya akan memberikan tab ini kepada hamba Tuhan itu. Dan puji Tuhan, pas waktu itu saya khotbah, setelah selesai khotbah, dia menyerahkan ya sesuatu kepada saya. Ketika saya buka, saya bersyukur kepada Tuhan, apa yang saya butuhkan Tuhan berikan ya. Tuhan itu tahu sampai jauh ke dasar hati kita, apa yang kita perlukan, meskipun kita tidak minta, Tuhan menyediakan, asalkan kita percaya sungguh-sungguh sepenuhnya kepada Tuhan. Maka Dia Allah Jehovah Jireh, Dia sanggup untuk menyediakan, Dia sanggup untuk memelihara kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan ya. Waktu itu ya, di tempat kami ya, tempat pelayanan bapak saya, gerejanya pecah, separuh keluar ya. Dan yang tinggal di tempat kami itu ya, lama-lama tinggal 4 orang ya. 4 orang ini, satunya buruh tani, satunya tukang becak, satunya tukang pijat, dan satunya pekerjaannya tidak jelas ya. Dan kami harus bertahan hidup di tengah-tengah kondisi keadaan seperti itu ya. Tapi saya kena percaya, ketika kami selalu berdoa ya, kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan sanggup untuk memelihara ya. Saya seringkali katakan kepada jemaat-jemaat yang kami layani, kehidupan kami sebagai hamba Tuhan, selain dari persepuluhan dan persembahan jemaat, Tuhan juga menyediakan burung gagak. Amin. Dan di tempat kami itu ya, saya sering kali didatangi burung gagak yang selalu singgah di tempat kami, dan jumlah ya yang dibawa oleh burung gagak ini lebih besar dari persepuluhan dan persembahan jemaat ya, sehingga kami boleh dapat menyekolahkan anak kami ya di
SMA kan, ya biayanya cukup besar, ya itu merupakan satu perjuangan yang sangat berat bagi kami. Tetapi kami percaya, kami yakin, kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Ya, saya katakan kepada istri, ayo kita semakin meningkatkan doa kita kepada Tuhan. Ya, setiap hari ya kami selalu berdoa pagi, siang dan malam hari. Ya. Dan puji Tuhan, janji Tuhan itu benar-benar dinyatakan. Kalau kita bukan hanya sekedar punya iman, tapi kita tidak ada action, maka kita tidak akan mengalami apa-apa. Tetapi kalau kita memiliki iman, tindakan kita, apa yang kita lakukan, semakin masalah persoalan menekan hidup kita, kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin serius dengan Tuhan, kita semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita semakin mau mencintai Tuhan dengan segenap hidup kita. Bahkan saya katakan kepada jemaat, mari kita tingkatkan doa kita. Ya. Kami juga mengadakan doa semalam suntuk, ya, yang datang tua-tua, yang tidur gantian. Ya, saya melihat ya kalau jam-jam awal saya sudah pasti hafal, yang tidur ibu ini, ya nanti di pertengahan yang satunya pasti tidur, ya. Nah, nanti mendekati ya kurang 1 jam, ya dari jam 10 sampai jam 4, jam 3 itu saya tahu yang tidur itu siapa, ya karena saya kadang-kadang sering buka mata, ya ketika mereka semua tidur maka saya main gitar dengan kencang dan suara yang kencang. Akhirnya mereka kaget semua, ya mereka sama-sama menyembah Tuhan. Itu namanya perjuangan. Tidak apa-apa, ya meskipun ya kita namanya manusia, itu pasti lelah, pasti capek, tapi kita memiliki satu kerinduan untuk mencari Tuhan. Kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan, sehingga saya kena percaya bahwa pada pagi hari ini Dia sanggup untuk melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan, jauh dari apa yang kita harapkan, jauh dari lebih apa yang kita pikirkan. Itulah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sama seperti perempuan ini, itu tidak mudah, ya saya berkali-kali katakan tidak mudah untuk mendekati Yesus, ya tetapi karena ada kemauan, dia mau berjuang untuk bisa menjadi sembuh, ya wanita ini mau untuk berkorban. Ya, meskipun dia harus menerobos begitu banyak kerumunan orang, usahanya tidak sia-sia. Apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Kalau kita mau peduli terhadap pekerjaan Tuhan, kita mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, semua yang kita kerjakan, semua yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita mengambil bagian untuk kita mau melayani Tuhan. Ya. Tantangan gereja yang ada di desa, ya, saat ini, ya, kami sedang bergumul. Ya, ada beberapa jemaat yang dijemputi. Ya, gak apa-apa. Ya, saya tidak marah, saya tidak menegur hamba Tuhan. Saya cuma laporan sama Tuhan. Tetapi meskipun mereka dijemputi, mereka tetap, kalau ada ibadah di tempat kami, masih tetap setia kepada Tuhan. Waktu gereja yang menjemput ini mengadakan ulang tahun besar-besaran, tapi beberapa jemaat yang dijemput itu mereka katakan, di tempat kami ada ibadah, tidak mau dijemput. Sesuatu hal yang luar biasa. Asalkan kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mau berserah kepada Tuhan, Tuhan sanggup untuk membela kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Saya kena percaya sampai hari ini pun saya melihat orang-orang yang setia kepada Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan secara totalitas. Mereka tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Saya melihat kehidupan mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini untuk menghadapi masa-masa yang akan datang, di tahun-tahun yang akan datang ini, mari kita mau semakin dekat dengan Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Kita mau buktikan iman kita
kasih kita kepada Tuhan lewat tindakan kita. Karena untuk kita melangkah dengan iman itu membutuhkan pengorbanan. Ada harga yang harus kita bayar. Meskipun itu berat, meskipun itu sangat sulit, tetapi kalau kita mau kerjakan, kita kerjakan untuk Tuhan, maka itu akan mendatangkan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Ada seorang hamba Tuhan mengatakan demikian, kalau kita mau gila-gilaan sama Tuhan, maka Tuhan itu juga akan mau gila-gilaan sama kita. Ya. Artinya bahwa kita tidak menjadi orang gila, tapi kita tidak memikirkan hal-hal yang perlu kita kerjakan untuk Tuhan. Kita tidak perlu perhitungan dengan Tuhan. Artinya seperti itu. Kalau kita tidak perhitungan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah perhitungan dengan kita. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, Dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ada begitu banyak orang yang berjanji dan mereka mengingkari janjinya. Ya. Suatu saat saya ditelepon, ya, Pak Yuda ke Surabaya, ya, ini ada berkat. Saya berangkat, tapi nanti bawa montir ya. Saya heran, kenapa kok bawa montir? Ya pokoknya datang ke Surabaya. Ini ada mobil bekas, ya, silakan diambil. Ya. Setelah kami berangkat, ya, sampai di jalan tol, ya, jalan tol mau masuk Surabaya, ditelepon, Pak Yuda, saya minta maaf, mobilnya tidak jadi. Ya. Wah, saya sudah bawa montir, ya, sudah bawa peralatan juga, ya, Pak. Ini sudah sampai jalan tol, ya, gak jadi katanya. Waduh. Ya, saya katakan dengan montirnya, Pak, kita pulang ya, sampai Purwodadi pulang. Ya, itu janji manusia seperti itu ya. Nah, dia katakan bahwa istrinya keberatan ya. Emang mobil ini karena apa? Karena banyak kenangan ya. Dia katakan seperti itu ya. Jadi nggak jadi ya Pak ya. Iya nggak apa-apa ya. Saya tidak kecewa sama Tuhan, tidak kecewa juga sama dia. Saya tetap baik sama orang itu. Ya, puji Tuhan. Ya. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, ya, Dia pasti akan menggenapi dalam kehidupan kita. Ya, setiap kali kami butuh mobil, ya, kami bisa, ya, sewa, rental. Ya, sampai ada beberapa tetangga mengatakan dikira saya ganti profesi. Ganti profesi apa? Jual beli mobil. Waduh, dia katakan, ya Pak Yuda, mobilnya kok ganti-ganti? Jual beli mobil ya? Enggak, itu mobil rental. Saya katakan seperti itu. Ya, Tuhan kasih kepercayaan untuk rental, ya kita pakai saja, bersyukur sama Tuhan. Yang penting Tuhan selalu menyediakan. Amin. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Ya. Yang penting kita tidak kecewa dengan siapapun juga, apalagi dengan Tuhan. Kita harus mau sama-sama berjuang. Sama seperti wanita ini, dia mau berjuang ya untuk mendekati Yesus. Ya. Ada satu oknum yang tidak suka kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Siapa? Setan, iblis. Ya. Kapan dia bekerja? Saat kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Ya, di saat itu nanti iblis itu ngasih pikiran yang aneh-aneh. Dia menyerang pikiran kita sehingga kita tidak fokus untuk menyembah Tuhan. Ya. Ketika waktu ibadah, pasti iblis itu akan memberikan banyak gangguan, banyak halangan, ya, dalam kehidupan kita. Ada saja, ya, apalagi nanti pas hari Minggu, ya, kok mendung, ya, tiba-tiba apa? Hujan rintik-rintik, ya. Nah, kemudian kita, waduh, hujannya rintik-rintik, ya, nek iso sing banter hujane, ojo rintik-rintik ya, supaya aku bisa punya alasan. Ya, nanti kalau ditanya sama Ibu Gembala, kenapa kau tidak ke gereja? Ibu Gembala tidak tahu, hujan, ya. Nah, seperti itu. Nah, punya alasan. Nah, jadi pada pagi hari ini, ya, biarlah kita mau tetap setia kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan ini memang adalah satu penderitaan bagi kita, ya.
kita harus bangun pagi, ya, kita harus mempersiapkan diri kita, ya. Tentunya kalau di antara kita ada yang sempat sarapan, ada yang tidak sempat sarapan, ya mungkin kita mau sarapan takut telat, ya. Madu aku sarapan telat, ya saya langsung ke gereja, ya. Tadi saya juga telat karena ada itu rupanya jalan santai, ya. Jalan santai sehingga waduh kok ada jalan santai terlambat, ya, saya minta maaf, ya. Puji Tuhan, saya inginnya tidak telat tapi apa dikata ternyata terlambat juga. Nah, membutuhkan perjuangan, belum lagi kita harus mengeluarkan uang untuk beli bahan bakar, harus mempersiapkan persembahan, ya, harus kita korbankan waktu kita, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Tuhan, ya. Apa yang kita korbankan itu sangat bernilai di mata Tuhan. Saya katakan kepada jemaat kami, ya, hari Minggu ini adalah hari kemenangan. Ya, kalau kita bisa ada di rumah Tuhan, kalau kita bisa beribadah kepada Tuhan, kita sudah menang mengatasi semua godaan-godaan yang menghalangi kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini adalah hari kemenangan. Kalau orang seberang, ya, setahun sekali, ya, mereka merayakan hari kemenangan. Tapi pada saat ini kita sebagai orang-orang yang percaya, kita tiap minggu bisa merayakan hari kemenangan karena kita selalu ada di dalam rumah Tuhan, selalu kita bisa beribadah kepada Tuhan. Inilah kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Jadi kalau mereka setahun sekali mereka sudah berpuasa, ya, mereka merayakan hari raya mereka, hari kemenangan setahun sekali. Kalau kita seminggu sekali, amin. Biarlah semua yang ada di tempat ini sepakat dengan saya bahwa ketika kita ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang sudah menang, ya. Oleh sebab itu, ya, kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, ya mungkin yang ada banyak hal yang menghalangi dan merintangi kita, ya, maka kita masih belum bisa meraih kemenangan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, ya, saya sangat senang melihat jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini setia kepada Tuhan, ya. Bahkan waktu saya diberikan kesempatan oleh Bu Gembala dan Bapak Gembala di tempat ini bisa melayani jemaat-jemaat Tuhan, masih tetap ada, bisa bertemu dengan saya. Puji Tuhan, saya sangat senang sekali dan saya berharap supaya kita tetap terus eksis dan setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Itu hal yang kedua, bahwa untuk melangkah dengan iman membutuhkan pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak mudah, ya. Hal yang ketiga, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal yang kelima tadi, ayat yang ke-28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan ini berkata karena dia punya keyakinan. Dikatakan bahwa asalku jamah saja jubahnya, asalku jamah saja jubah Yesus, aku akan sembuh. Dia bukan hanya berkata saja, tetapi dia melakukan. Dia menjamah jubah Yesus, ya, punca jubah Yesus, ya, di ujungnya saja dia jamah. Dia melihat ada aliran kuasa Allah. Yesus katakan, ada tenaga yang keluar dari dalam diriku. Siapa yang melakukan ini? Yesus bertanya kepada murid-muridnya, ada tenaga yang keluar dari dalam diriku. Lalu kemudian perempuan ini menjadi ketakutan, dan perempuan ini menceritakan apa yang sedang terjadi. Ketika aku menjamah jubahmu, aku mengalami ada satu kuasa yang mengalir dalam diriku dan aku saat ini sembuh. Dan perempuan ini mengalami kesembuhan. Pendarahan selama 12 tahun berhenti total dan wanita ini mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini
Hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita mau memperkatakan iman. Kita harus punya bahasa iman, perkataan iman. Meskipun saat ini kita masih sakit, kita katakan, aku sudah sembuh, ya, karena iman itu melawan keadaan. Iman itu sanggup untuk mengubah keadaan dan situasi kita. Kita katakan berkali-kali, aku sudah sembuh. Ya. Ada satu jemaat kami, dia menyukai sebuah lagu. Ya, ketika dia sakit, dia selalu menyanyi seperti ini: dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku sudah sembuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku sudah sembuh. Ya, dia selalu lakukan hal itu ketika dia kesaksian. Dan ketika dia nyanyikan ujian ini, dia yakini dengan iman, kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Ya. Beberapa hari yang lalu, ya, saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Lalu saya katakan, bagaimana kabarnya? Ya, sehat badannya, ya, tapi dompetnya sakit. Kaget saya. Wah, dompet bisa sakit ya? Iya. Lalu dia buka dompetnya, saya lihat isinya cuma 5.000. Ya, waduh. Oh iya, masa 5.000 sakit? Ini sehat ini. Kalau sakit itu tidak ada isinya, ya. Saya katakan seperti itu. Ya, ini biasa kami kadang-kadang, karena ini teman sahabat akrab saya, ya. Lalu ya, puji Tuhan, saya digerakkan Tuhan untuk memberkati. Ya, Pak, dompet ternyata bisa sakit. Ya, jadi kalau berdoa bukan cuma, ya, badannya yang sakit, ya. Ketika kita sakit, ketika dompet kita sakit, kita tumpangi tangan, ya. Suatu waktu yang lalu, ini peristiwa ini agak lama, saya didatangi oleh juru kunci kuburan, ya. Karena kuburan bapak saya itu ada di pinggir, ya, di daerah Puger itu tanahnya campur pasir. Lalu kalau ada kendaraan lewat itu pasti ambles. Lalu juru kunci ini berkata kepada saya, ini harus dibongkai, Pak. Iya, dibongkai. Berapa kira-kira? Nah, waktu itu, ya, di total 7 juta, ya. 7 juta kira-kira semua, Pak. Saya katakan, ya, nanti kalau ada berkatnya. Ternyata orang ini, ya, namanya mungkin salah tangkap, ya. Akhirnya dia panggil teman-temannya, dia bangun itu kuburan itu, bongkai itu, ya. Setelah jadi dia datang, ya. Dia ngomong ini, Pak, kuburannya sudah jadi, loh, siapa yang suruh bangun? Ya, loh, kemarin kan bilang, ya, saya kan bilang kalau ada rezeki, kalau ada berkah. Tapi ini sudah kadung dibangun, Pak, gimana? Ya, akhirnya waktu itu, ya, karena keuangannya nggak ada, ya, dia setiap hari ke rumah. Ya, setiap kali saya keluar rumah, kalau kelihatan sepeda motor juru kunci ini, saya pakai jurus, ya, bablas anginnya, ya, saya cepat, ya, menghindar, ya. Saya lakukan ini beberapa kali, ya. Kenapa? Karena nanti kalau ketemu pasti ditanyain, Pak, kapan dibayar, Pak? Saya ditanyai anak-anak, ya, seperti itu. Kapan, Pak, dibayar? Ya, saya tidak bisa jawab, ya, karena tidak ada uang, ya. Lalu, ya, kemudian saya, ya, kalau pendeta zaman dulu biasanya mereka doa puasa, ya. Wah, doa puasa sampai kurus. Pendeta zaman dulu seperti itu, luar biasa, ya. Tapi waktu itu saya dikasih hikmat sama Tuhan, ya. Saya masuk ke mesin ATM, ya, saya tumpang tangan mesin ATM-nya, ya. Dalam nama Yesus, nominal dalam mesin ATM berubah, ya. Sekali, ya, saya coba, ya, iseng-iseng, saya lihat. Nah, saya tekan pin, apa yang terjadi? Saya kaget, ya, dari nominal 70.000, ya, tiba-tiba angkanya bisa berubah jadi ketambahan satu angka, nolnya 8, ya. Saya kaget, berarti ini luar biasa, saya katakan, ya. Akhirnya saya ambil
ya, saya tarik, saya bayarkan ke juru kunci ini, ya. Akhirnya lunas. Kemudian beberapa waktu lalu, ya, kemudian saya mengalami kesulitan keuangan juga. Ya. Apa yang saya lakukan? Saya masuk mesin ATM lagi, tak tumpangi dalam nama Yesus. Nominal dalam mesin ATM ini berubah. Yang saya masukkan ATM saya lihat apa yang terjadi, ternyata tidak berubah, ya. Cuma sekali, ya. Nanti kalau berubah bolak-balik, ya, nanti saya bisa jadi pendeta ATM, ya, buka layanan, ya. Nah, nanti banyak yang antri, ya. Setiap orang yang punya masalah keuangan datang ke saya, Pak, doakan mesin ATM-nya, Pak, supaya ada isinya, ya. Pak, susah nanti, ya. Cuma terjadi sekali, ya. Ini sesuatu hal yang luar biasa, ya. Dan itu saya tidak lakukan lagi untuk yang ketiga, keempat, dan kelima kalinya, ya. Cuma sekali, ya. Itulah cara Tuhan menolong kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Mungkin ada di antara kita yang mau praktek, silakan, ya. Ya, siapa tahu memiliki, ya, hal yang sama seperti saya. Ya, ketika praktek, waduh, malah mesin ATM-nya rusak, uangnya keluar semua, ya, puji Tuhan, ya. Nah, lebih dari yang kita butuhkan, ya. Nah, tapi saya tidak ngajari, ya. Maka kata ya, ini pengalaman pribadi saya, Bu Gembala, ya, puji Tuhan. Dengan cara seperti itu Tuhan bisa menolong kita. Asalkan kita mau memperkatakan perkataan firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini mari kita mau sama-sama berjuang, kita mau tetap terus sama-sama bertahan, ya. Apa yang dialami oleh wanita ini, perempuan yang pendarahan 12 tahun itu terjadi, mengalami kesembuhan. Saya juga mengalami kesembuhan ekonomi, amin. Bebas dikejar-kejar dari tukang kunci yang beberapa hari mengintai saya, ya. Nah, namanya diintai orang tidak enak, ya. Kalau saya tahu, ya, saya pasti akan menghindar, ya, karena ya, saya ini meskipun hamba Tuhan tapi ya manusia, gak bisa ngomong, ya, maafkan kata saya, ya. Jadi ya karena kesalahan bukan terjadi dari pihak saya, ya. Siapa suruh bangun kuburan, ya, tanpa seizin saya. Nah, puji Tuhan bahwa pada pagi hari Tuhan sanggup untuk menolong kita semua, orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Asalkan kita memiliki iman, maka iman itu bisa menyelamatkan kita. Asalkan kita mau melangkah dengan iman, maka iman itu akan bisa menyelamatkan kita. Asalkan kita memiliki perkataan-perkataan iman, ya, bukan perkataan-perkataan penyesalan. Ya, oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan kata-kata kita. Ya, kalau kita katakan, "Aduh, sial aku hari ini," ya, maka pasti akan menyusul kesialan-kesialan yang berikutnya terjadi dalam hidup kita. Ya, oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya, kadang kata-kata bisa memicu pertengkaran. Ya, jadi ada sepasang suami istri bertengkar gara-gara kata-katanya. Ya, karena istrinya nawari suaminya makan sate. Pak, mau makan sate kambing. Suaminya marah. Apa kamu bilang aku kambing, ya? Nah, ini salah ngomong, ya. Seharusnya namanya gimana? Pak, mau sate kambing. Nah, cukup. Ya, jangan dibuat seolah-olah, ya, kata-katanya menjadi indah, ya. Pak, mau sate kambing. Pak, mau sate babi. Nah, pasti marah yang ditawari, ya. Dari kata-katanya bisa memicu pertengkaran. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, ya, itu hal-hal yang sepele. Kalau perkataan-perkataan iman kita katakan, maka kita akan menerima perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Mari